terlepas dari lu nggak suka dan gue juga nggak nonton gitu dan belum ada niat nonton, tapi menurut gue dia fenomenal untuk ukuran film yang dalam tanda kutip bukan siapa-siapa. Menurut gue strategi marketing yang bagus. Yang bagus tapi impact-nya bagi gue jelek. Maksudnya gini. Kenapa? Kalau mertuanya sekelas Wulan Guritno, semua orang akan melakukan hal sama, bro. Iyalah. Apa tuh? Sap. Tahu dong lo. Enggak. Kan nonton lagi dia. Salah dong gue lempar. Jumbo itu. Jumbo betul. Jumbo yang nonton anak gua. Gua sama anak gua sama bini gua. Iya, gua ada anak yang usia 2 tahun kan. Maksudnya gue mau nonton takutnya ngeganggu orang gitu. Jadinya sama. adalah. Dan memang mengganggu, Pak. Iya kan? Dan memang mengganggu. Ini saran gue ya. Kalau 2 tahun mah janganlah. Iya, kita tahan diri lah gitu. Buat orang tua yang baru kayak kita gitu yang masih punya anak 2-3 tahun lebih baik jangan. Iya, gue paham lah itu. Makanya gue nggak mau lah gangguin orang. Betul. Jadi anak gue yang udah usia ya tidak mengganggu orang aja baru boleh nonton. Betul, karena pengalaman gue pernah ngajak anak gue umur 2 tahun. Gue nggak tahu ya. Tiba-tiba bini gue mau ngajak nonton Sidul anak sekolahan yang ketiga. Iya. Yang dia akhirnya cerai tuh sama si Zainabnya kan. Anak gue nangis, Pak, pas lampunya matiin. Iyalah. Bubar udah nggak nonton. Iya. Nggak nonton udah. Anak-anak itu sensitif juga kan sama cahaya. Betul. Kadang-kadang ada film, terutama film-film hero tuh. Iya. Yang cahaya mungkin agak mengganggu kan. Iya. Biasanya ada peringatan tuh kalau misalnya punya beberapa penyakit tertentu ya yang betul. bisa termasuk epilepsi ya. Nah, yang bisa dipicu oleh cahaya itu sebaiknya jangan. Iya. Terus bunyi suara soundnya. Iya. Karena kan dia ini banget kan. Iya, kan memang harus intens biar pengalamannya seru gitu. Dan yang paling gak enak adalah ribet dan berisik banget. Gue nonton Jumbo kemarin di bioskop dekat rumah gue kan. Depan gue penuh nggak? Bukan main. Iya kan. Bukan main. Itu udah gue yang jam 12. Berarti yang pertama berarti ya jam 12 tuh yang. Dia mulai dari jam 9 dah malah di beberapa tempat itu. Saking penuhnya. Oh, berarti gue udah yang jam kedua berarti. Iya. Kalau jam 12 sekian itu berarti atau jam 3 gue lupa deh. Pokoknya antara jam 12 sampai jam 2, jam 2 jam 3. Ramai banget, Pak. Betul. Kan ada di aplikasi Tix ya. Betul. Itu nyari yang lumayan sepi itu susah banget dan gak nemu emang. Ya. Ada yang sepi itu paling di jam 20 ya mulai jam 9 lah malam. Baru tuh nonton Jumbo jam 9. Iya, makanya anak gue itu sempat marah karena dia dapat yang row 3 dari depan gitu kan. Oh, berarti gini dong dia nonton. Iya, dia marah kata dia kenapa sih depan banget kata dia gitu. Gue bilang gue kasih kan screenshot yang jam-jam berikutnya. Iya. Emang penuh semua. Ya. Cuman ada 3 titik yang mencok-mencok di mana gitu kan. Nggak mungkin kan. Iya, dan akhirnya terbayar ekspektasi penonton. Yes. Sama apa yang dikatakan sama Rian Adriandi yang memang terbayar. Betul. Itu film seru iya. Lucu banget. Iya kan, apalagi ada beberapa dubbingnya kan anak-anak komika juga kan. Kayak Aci Resti yang pelayan dia ketika ada scene bukan yang flat aja dia pas itu. Iya, yang flat aja itu. Gue nggak nonton soalnya yang di skinnya aja. Terus bahkan suara embeknya aja. Iya, aktor ternama. Chico Jericho. Terus siapa satu lagi? Sama Gani Nindra Bimo. Iya benar. Anjir, gue bilang. Itu bukan aktor ecek-ecek, bro. Mbak. Iya. Mbak. Ya, terus ini Ariel. Kalau Ariel oke lah, dia pemeran utama juga kan. Maksudnya keluarga dari si Don itu kan, bokapnya Jumbo kan. Itu berat banget suaranya. Yang gue paling demen adalah dubbingannya si neneknya Jumbo. Itu siapa? Artis senior. Itu bagus banget suaranya, Pak. Deep banget, enak banget ini pokoknya nyatu lah sama karakter ya. Iya, nyatu. Ariel juga oke lah. Iya. BCL apalagi. Memang ini ya, kalau Jumbo ini banyak analis, terutama di analis pasar modal atau analis film dong. Analis film yang gue terus terang mengikuti banyak banget analis film yang bilang Jumbo ini sebuah masterpiece untuk
animasi. Yes. Jadi animasi di kita itu cuman kalau nggak salah ada 2 yang lumayan bagus di bioskop. Yang pertama si Juki sama Nusarara. Si Juki yang The Movie. Iya. Kemudian Nusarara agak flop karena ada pertentangan ideologi. Iya, itu sama akhirnya gue tahu itu. Jumbo. Nah, Jumbo pun kan sekarang diserang juga karena katanya musyrik lah, segala macam lah, gara-gara itu mengikat kepala desanya. Ya, itulah ada beberapa scene yang dianggap tidak sesuai dengan itu. Ibunya si Mary kan. Tapi emang gitulah, kalau makin sukses makin banyak aja diambil celahnya. Tapi kan kalau kita perbandingan Juki The Movie sama Jumbo, itu kan sebenarnya nggak beda-beda jauh banget ya. Yes. Tapi lebih menurut gue ya, ini menurut pribadi gue, bukan menurut analis perfilman atau apa, lebih hidup gitu loh Pak. Ya karena dari sisi personanya, betul itu dari sisi setup setup cerita, setup layar, settingan tempat segala macem, oke lah. Bentuk itu. animasi juga gitu. Karena kan kita juga harus bisa bedakan kalau si Juki itu kan emang dari kartun kan, Kompas itu. Iya. Mungkin kalau mau dibandingkan ke Nusarara sih sebenarnya. Meskipun kalau sama Nusarara sih masih mending Jumbo sih gue. Tapi Nusarara juga kan dia based on di series di TV ya. Iya, masih mending Jumbo. Adit Sopo Jarwo ya, yang dontol itu Denny. Iya. Gara-gara ngomongin Adit Sopo Jarwo kan kita kemarin kan Lebaran ada tren AI gitu kan. Iya, AI ChatGPT foto. Anjing gue kayak Sopo Jarwo Pak. Kata bini gue, kamu kayak Jarwo. Ya Allah. Jarwo jelek banget dong. Ya Allah. Ntar gue tunjukin nih mana nih. Sopo kali yang gemuk. Enggak, yang Jarwo. Yang Sopo. Yang gendutnya. Gue bilang, ya Allah lakinya. Sementara lu nyari ya, gue mau agak insight dikit. Bahwa kadang-kadang penonton kita itu terlalu permisif terhadap hal-hal yang ini kan istilahnya apa ya, hayalan gitu loh. Ya, hayalan. Tuh lihat. Mirip sih itu ya. Mirip bapak ininya ya, Pak Hajinya itu. Deddy Mizwar ya? Iya. Lihat tuh, lihat. Anjing. Ini AI bener-bener dan emang AI itu nggak bisa di. Pas gue lah, ini kayak orang Sumatera, gue bilang ya udah lanjut. Apa namanya? Ini tuh apa sih, kalau hayalan itu ide fiktif lah ya, ide fiktif, imajinasi orang gitu ya. Imajinasi orang itu ketika dituangkan ya tidak mungkin ada beberapa hal yang anggaplah itu di luar di luar kebiasaan atau di luar logika masyarakat gitu, kita gitu kan. Misalnya dulu ketika Nusarara hadir gitu, orang-orang bilang ini wujud dari fanatisme. Karena agama. Mana ada orang berpakaian begitu terus. Iya. Kan Nusarara itu kan identiknya dengan pakaian muslim kemana-mana kan. Iya. Atau kemudian sekarang ada Jumbo gitu kan. Mana mungkin dia bisa mengikat roh segala macam. Bro, ini tuh fiktif gitu loh. Ini tuh imajinasi gitu. Lu nonton Boboiboy gitu kan. Nggak mungkin ada di dunia nyata. Bisa jadi beberapa karakter gitu kan. Berdasarkan kekuatannya cuman mencet jam tangan kan. Begini doang. Iya, kekuatan api. Jadi ini tuh gitu loh. Tapi gara-gara film Boboiboy, anak gue sampai nanya, anomali itu apa sih ayah? Ya kan itu tinggal kita sebagai orang tua kan, ada beberapa hal yang ini. Kamu tahu kata anomali itu dari mana? Gue bilang anomali ini. Iya. Ya Allah Kak, itu kan film. Oke, kita Boboiboy karena itu adalah film superhero. Itu nupin deh gitu. Mana ada gitu kan orang kemana-mana kembar pakai bajunya itu terus, udah gitu ada huruf I ada U gitu. Itu siapa, dia beli dari mana? Dan gak ada bapak ibunya dari lahir gitu. Maksudnya hal-hal yang imajinatif ya udah biarkan itu di ranah imajinatif gitu. Dan ini kan imajinatifnya si penulisnya, terutama betul. si Rian ini kan bener-bener kisah nyatanya dia. Yang mana kan kalau kata si Rian, based on true story. Based on true story-nya si Rian kan, karena kata dia dulu dia pernah dibully sampai kayak gitu. Emang dia dulu pernah gemuk? Pernah katanya. Bahkan kan gede kan badannya dia, udah gitu buluan segala macam. Waktu itu gue liat di mana ya? Oh, YouTube-nya Radit. Dia sempat di podcastnya Radit mampir gitu kan dengerin. Oh, emang ini based on story-nya si Rian. Iya, tapi kan pasti ada yang didramatisir, ada yang diimajinatif. Jadi setiap kalau misalnya kita melihat sebuah film based on true story gitu, misalnya film yang si Tom Hanks yang tentang ini kapten yang di bajak laut Somalia itu,
apa ya nama ininya, Sully atau apa ya? Bukan sih? Aduh, kok gue lupa. Nah, itulah ya. Ya itulah Tom Hanks lah filmnya Tom Hanks. Ketika di compare oleh orang yang mengalami, enggak segitunya gitu kan. Emang tugas film itu ya mendramatisasi gitu loh. Iya, kalau nggak kayak gitu ya bukan film namanya. Betul. Kisah nggak seru gitu ya. Ya dokumenter. Iya. Dokumenter pun bahkan ada yang di dokumenter aja sekarang kan udah canggih banget. Iya, bahkan ada yang didramatisasi juga kan? Gitu ya. Produknya Joko Anwar kan ya contoh yang apa? Yang dokumenter yang dia film horor itu kan ada semi horor yang scene-nya dia naik taksi, cewek perempuan naik taksi di daerah Glodok atau daerah Kota Tua, itu dia diikutin sama ada beberapa pemuda gitu. Ya itu kan horor, tapi kan itu bukan film pendek ya jatuhnya ya, bukan dokumenter ya. Iya. Dokumenter itu kayak kalau versinya Korea Selatan ada tuh, versi Walidnya Korea Selatan ada tuh yang tentang apa? Walid. Tentang aliran. Dewi boleh. Walid. Tentang aliran sesat yang di Korea Selatan itu ada tuh di Netflix. Iya, dokumenter kayak filmnya Ronaldo, Beckham. Ya, kayak gitu. Iya. Itu Joko Anwar film pendek, sorry gue revisi. Oke, nah ini kan Jumbo ini sebuah fenomenal yang dianggap bahwa dia bisa membuka keran untuk film-film animasi karya bangsa sendiri. Ya. Karena kan sebelumnya hampir nggak pernah kan? Iya, dan 420 konten kreator Pak yang terlibat buat Jumbo selama 5 tahun. Gokil, Rian. Keren sih itu. Emang luar biasa. Terbayar lah. Gila. Terbayar. Ya mudah-mudahan bisa 5 juta. Gua nggak kebayang sih kita punya project gitu kan. Iya. Yang menurut sesabar itu. Sesabar itu yang menurut kita bagus gitu kan. Iya. Pertama kali kita bikin nih 5 tahun lalu dia bikin cerita. Ini menurut gua bagus nih. Pasti kan orang-orang meyakinkan orang kan nggak gampang. Iya, apalagi ngisi suara Pak, iya. Embe. Dan riset dia. Asli risetnya itu gua gunung begini, Embe ini begini. Iya, dan ya terbayar lunas sih menurut gua. Apalagi dia sempat nazar, kan rame kan lo lihat di sosmed. Indah Jegel. Betul. Yang agak lain. Pokoknya kita harus salaman sama Indah Jegel kalau mau film. Iya, filmnya meledak ya. Berarti YouTube kita sama Indah Jegel. Kalau ada tolong sama Yuda. Emang saya agensinya. Kan Bapak sering sama Dawin sih. Gue gak kena tahu deh. Sama Jegel lah ya. Ini satu ya, yang menurut gue fenomenal di Lebaran ini ada 2 film. Yang pertama si Jumbo itu dari segi dari segi jenis filmnya dia sangat unik gitu. Kemudian penerimaan penonton juga luar biasa kan. Dan momentumnya pas gitu, liburan Lebaran. Target audiensnya juga udah. Ini marketingnya jago sih mereka. Marketingnya jago. Ini sama kayak film agak lain. Ketika orang lagi pemilu ribut segala macam, muncul tuh komedi butuh something fresh, tiba-tiba dari ada orang scene pertama sampai scene penutup ketawa semua. Jadi ya udahlah. Kapan lagi lihat Oki Rengga selucu itu asli gitu kan. Dan udah gitu diselipetin. Iya, kan biasa kita lihat berantem mulu dia kan, tiba-tiba dia lucu ternyata gitu. Sedih Pak. sedih juga gitu kan. Yang kedua Komang menurut gua yang fenomenal. Nggak suka gua. Ya terlepas dari lu nggak suka dan gue juga nggak nonton gitu dan belum ada niat nonton, tapi menurut gue dia fenomenal untuk ukuran film yang dalam tanda kutip bukan siapa-siapa. Kan ini sebenarnya film menceritakan seseorang kan, orangnya nyata gitu kan, orangnya nyata, kisah cintanya dia gitu. Kalau biasanya kan kita ada Habibie, Buya Hamka, Bung Karno, Soekarno gitu kan. Soeharto belum. Gak berani kayak bikin. Atau Chrisye gitu, orang-orang yang legend. Yang legend. Warkop mah Ridwan kan. Tapi kan itu bukan menceritakan mereka secara ini kan. Iya. Tapi ini lebih ke copycat dari film-film sebelumnya. Tapi ini ada orang diceritakan masih hidup, masih muda, karyanya juga TTA. Tidak se-legend karya-karya Chrisye dan yang Habibie atau siapa gitu kan. Hanya karena satu lagu Komang gitu yang asli. Dan ini filmnya laku gitu. Betul. Hampir 2 juta, mungkin 2 juta lebih sih. Nah, itu yang mungkin anak gua lontarkan Anomali itu. Anomali ya. Itu Anomali, Pak. Dan gue sih lumayan respect lah sama si Raim Holiday-nya. Karena dia tidak memaksakan diri untuk masuk frame. Iya.
Itu menurut gue keputusan yang paling cerdas sih menurut gue. Iya. Karena kalau dia yang masuk mungkin tidak sehangat ini. Betul. Dan beberapa orang juga nggak memaksakan untuk masuk frame kan? Siapa tuh contohnya? Kayak Rian Adriani kan nggak masuk frame juga kan? Iya, sama kayak siapa tuh yang, aduh, Norma tuh nggak masuk frame juga dia. Coba kalau dia masuk frame. Dihujat. Untung Wulan Guritno yang masuk frame. Tapi agak berlebihan sih jadi Wulan Guritno. Gila. Jadi enggak, itu menurut gue strategi marketing yang bagus. Yang bagus tapi impact-nya bagi gue jelek. Maksudnya gini. Kenapa? Kalau mertuanya sekelas Wulan Guritno, semua orang akan melakukan hal sama, bro. Iyalah. Gimana sih? Wulan Guritno, bro. Body ya. Tiap malam ngasih body mamanya yang body. Gimana gue nggak tergoda orang kayak Wulan Guritno gitu kan? Wajar, berarti kita normal. Wajar, makanya kita normal. Itu jadi mungkin itu jadi flopnya ya di situ kali. Jadi orang mewajarkan, ya wajar aja kayak Wulan Guritno. Iya, gitu. karena menurut gue yang soal yang Norma itu. Makanya Norma kan lumayan ya meskipun flat, tidak kan itu ketika sebelum Lebaran itu ada beberapa film yang salah satu orang yang menjagokan itu, banyak orang lah Norma itu akan melesat gitu. Karena dia dari kisah nyata viral juga kan. Seperti KKN yang viral, seperti yang lain-lain lah. Pabrik Gula juga viral gitu. Gue penasaran ke Pabrik Gula gue. Gue sih enggak, gue udah pernah ke Pabrik Gula di Colomadu. Bukan, di mana nih? Brebes. Yang jadi rest area. Yang baru itu kan? Iya. Ya si Norma ini kan nggak nyampe sejuta lah sampai sekarang ini. Masih berapa sih? 600-an, 600, 700, mungkin di bawah 700 sih. Tadi gue cek ya. Per hari ini ya. Per hari ini. Mungkin menurut gue ya strateginya dia mau ngalahin Ipar Adalah Maut. Ipar Adalah Maut. Menurut gue ya itu makanya dipasanglah Wulan Guritno kan supaya meledak kayak Anya Geraldine yang layangan putus itu. Itu kan sama semua menurut gue ya, tapi gue sih itu ya. Kalau gue ya untuk yang perselingkuhan gitu, kemudian memasang aktris yang cantik banget itu jadi kayak mewajarkan perselingkuhan gitu loh. Iya. Ya gimana nggak selingkuh dia? Wulan Guritno, bro. Wulan Guritno, bro. Gue juga mau malam-malam disambut sama mama mertua begitu, model Wulan Guritno, bro. Nah itu makanya balik lagi imajinasi orang kan. Iya, mungkin ya beda kan yang tadi. Mungkin karena pendalaman karakter yang dilakukan Wulan Guritno yang paling masuk setelah dikes dari beberapa orang kali ya. Tapi kan lu pernah lihat kan di sosmed dibanding-bandingin wajahnya Wulan Guritno yang nganterin. Iya, yang lagi cemberut, yang lagi sama ini. Anjir, bisa-bisanya. Dan hebatnya sutradara sama talent ya, nyari talentnya ya kayak gitu tuh. Iya sih. Talentnya yang cowoknya kurang juga sih kalau menurut gua. Kurang, Pak. Lebih si baik Madun soalnya dia. Iya, si Madun. Tendangan kan? Tendangan Madun kan. Lebih baik si Ipar Adalah Maut. Iya, gue jadi inget dia mau nendang bola gitu. Dimarahin sama si Martin gitu kan. Bisa-bisanya dia selingkuh gitu. Lu lawan Martin aja kalah mulu. Dikerjain mulu gitu. Jadi emang agak ini ya. Gue merasa gue pernah nonton beberapa artis Indonesia yang terakhir itu yang ini, yang si siapa, Sheila Dara itu loh. Sheila Dara itu istrinya Vidi Aldiano. Dia di Netflix doang deh kalau nggak salah filmnya. Hah? Di Netflix doang ya. Apa ya filmnya? Perempuan Tercantik di Dunia. Oh iya, baru rilis ya? Iya, dia main sama Reza Hardian. Iya, baru rilis itu gue. Sama siapa lagi gitu. Dia bukan series kan, dia langsung habis kan? Film. Dan gue merasa bahwa ketika kita mengetahui, ini nyangkut ke si Madun tadi ya. Ketika kita mengetahui atau karakter tersebut udah melekat gitu, emang akan nggak nyambung dengan karakter baru gitu. Iya. Contoh selain si siapa sih namanya, si Mahardika ini ya, Mahardika kalau nggak salah nama aslinya. Si pemeran Madun ini. Iya, Madun ini. Arif Didu, bro. Arif Didu itu ada series ya. Oh iya. Series Ikut Kata Mama. Kan? Iya, Ikut Kata Mama. Gua. Itu kan ceritanya sedih gitu. Iya. Tapi kan lu tahu kan, lu tahu Arif Didu kan. Jadi Arif Didu kocak gitu loh. Nah, ini yang gue rasain ketika nonton si Sheila Dara dan si Reza Hardian ini kan, karena kan Reza Hardian ini tidak terlalu muncul di sosial media kan. Betul. Sementara Sheila Dara itu kan sering muncul baik sama Vidi atau sendiri. Ya secara inilah ya. Kita jadi tahu kehidupan
ininya dia gitu. Aslinya. Iya, dia kan introvert segala macam. Ketika dia memerankan film kocak, tokoh cewek yang agak bisa bisa dalam tanda kutip meluap-luap, punya ini bagus gitu, punya hubungan dengan orang-orang yang gue jadi mikir, wah ini mah acting gitu. Iya memang. Gitu. Tapi karena Reza Rahardian itu kan orang yang pintar. Kita tidak pernah tahu kehidupan aslinya gitu. Betul, jadi betul. Oh dia nyambung aja gitu, mau jadi orang bos bego kayak di Stupid My Boss gitu, kayak gitu-gitu. Nah ini karakter kayak gitu tuh agak susah juga sih, kayak Madun gitu kan, karena kita ya lekat banget kan, kita tiap malam kita nontonin dia kan? Dari dia segini sampai dia udah jadi tukang selingkuh gitu kan. Iya makanya iya yang menurut gue yang paling pas mungkin itu salah satu ininya juga antara asli sama dia pemerannya, apa namanya, stereotipnya udah terlalu terbentuk gitu, bahwa terlalu melekat lah apa namanya karakter tertentu di seorang aktor. Iya gitu. Jadi nggak jadi ngerusak. Menurut kita ibaratnya kita nonton Dominic Toretto itu siapa? Siapa? Iya siapa yang nama aslinya? Gue lupa sih. Iya nama aslinya itu kan. Itulah. Nah dia kan adalah sosok yang kayak berantem gitu. Aslinya enggak? Kan kita nggak tahu aslinya kan. Tapi kan itu melekat banget sama dia, si Dom itu tuh kan balap segala macam gitu kan. Ada yang pacifier kalau nggak salah itunya. Apanya? Filmnya dia. Fast and Fire? Enggak. Pacifier kalau nggak salah. Penjaga anak. Sorry kalau misalnya salah gue ngucapinnya. Si Dom jaga anak. Iya. Dia jadi ayah gitu. Bukan, jadi dia dari libur dari militer, kemudian itu ada di Netflix. Ada di film dulu. Ini film agak lama, film lama ini. Oh, oke. Terus untuk mencegah ada pokoknya dia harus menjaga seorang anak kecil dari keluarga ini dari mata-mata gitu. Nah dia jagain bocah gitu, jadi jagain bocah jadi lucu gitu. Ini berarti sebelum Fast Furious muncul? Kayaknya jauh atau pas bareng kayak selang-seling kayak gitu. Berarti sama kayak yang Triple H. Ya, Sender itu. Iya kan? Ya. Tapi kan kalau Triple H kan hampir mirroring kayak. Iya, makanya karena dia terlalu sering kayak gitu karakternya. Jadi ketika memerankan karakter lain kayak agak dalam tanda kutip aneh gitu. Ya kayak model Vino di film Radit Djani kan dia jadi agak gitu ya. Total banget anak punk yang bener-bener freedom life kan. Maksudnya dia bebas hidupnya segala macam, free sex segala macam. Tapi dia jadi Hamka gimana? Beda lah. Maksudnya, tapi kan dia nggak terlalu melekat kan, maksudnya kata siapa nggak terlalu melekat. Dulu kan Vino Gilbasian sebelum Radit Djani ada yang buku SMA itu yang sama Marcel. Iya yang itu. Nggak maksud gue Cinta Rock and Roll. Nggak maksud gue ketika dia memerankan karakter lain masih tetap brek gitu, nyambung nggak? Apa lu masih terbayang-bayang ini masih Radit gitu? Nah itu pinternya si Vino. Menurut gue menurut gue pinternya Vino, pinternya Reza Rahardian itu adalah itu. Dia bisa ngeblend dengan sama istrinya Chico Jericho tuh. Kayak pas siapa? Marino, Sinta Marino itu kan. Iya. Itu pinter juga kayak dia pas jadi si siapa? Yang serigala terakhir itu? Iya. Kan cakep dia tuh. Si Vino. Iya. Iya maksud gue dia ketika dulu dia bisa kemana-mana. Pas jadi Krisya juga oke sih. Oh cakep lah. Maksudnya jiwa pangnya tuh kan nggak hilang gitu loh. Maksudnya ini kan kita ngebahas film Lebaran. Selain itu apa lagi? Yang lu kan ada Pabrik Gula, terus satu lagi Pabrik Gula, Kodrat. Vino juga. Emang Vino ya? Kodrat 2 itu Vino. Vino kan horor kan ini? Ya semi lah. Kayak horor ya. Kan? Iya. Ada berapa sih? Kodrat, Norma, Jumbo, Komang. 4 ya? Pabrik 5. Sama satu lagi tadi lu bilang? Pinjem 100. Ya Allah. Yang si siapa? Salam dari Binjai. Paris Fernandes yang berantem sama Celos. Dia baru rilis. Baru rilis kayaknya. Baru 12 ribuan itunya penontonnya. Tapi kayak ini terlalu ini sih. 100 ribu ya udahlah. Terlalu nyelip di antara film-film yang lain yang lagi hype gitu. Dia FOMO. Mungkin ya. FOMO. Kan ada juga yang main Crab ya. Film luarnya kan. Iya. Itu lumayan juga. Enggak ketutup nggak ketutup kan? Enggak. Dia masih libur lebaran ini kan masih bagusan Jumbo lah. Bagusan
yang ya, lain-lain tadi. Setidaknya dengan kehadiran 5 film ini di kan genrenya juga lumayan beda-beda. Beda-beda. Satu cinta, dua horor, satu true story gitu kan. Story, satu kartun. Animasi maksud gue ya udah satu punya lah. Pilihan lah, banyak pilihan di masyarakat. Satu punya banyak pilihan. Apalagi kan kalau nggak salah kemarin gue baca Kemenparekraf kan juga mendukung kan hadirnya animator-animator dari Indonesia. Sampai berapa kali kita nonton gitu. Satu doang gak, enggak, yang lain mungkin. Kalau kita kan ada yang sampai 7 kali, gila gue bilang. Enggak, esensinya apa 7 kali nonton film yang sama gitu. Iya. Banyak tahu orang-orang itu yang nonton film yang sama sampai berkali-kali. Bahkan ada yang berpuluh-puluh kali. Iya. Kayak nonton apa tuh Titanic itu ada beberapa temen gue yang berkali-kali. Oh enggak lah. Gue pikir gini, kalau misalnya lu yang ketiga dia hidup, misalnya boleh lah gue nonton gitu. Kan tetap mati juga si Leonardo DiCaprio gitu. Iya, ngapain? Ada juga ya orang-orang gitu ya. Itu terlalu kayak nonton pertandingan siaran ulang. Iya. Kita ini misalnya udah ketebak, udah 6-0 misalnya. 6-0 nih si Indonesia U17 sama Korut gitu ya. Pas nonton ulang kita kasih tahu nanti sini yang golin gitu. Iya. Baru deh gue mau nonton lagi. Iya, jadi menang gitu. Iya benar. Ini nggak ceritanya sama kok. Menurut gue agak aneh sih ya orang. Atau mungkin dia keperluan studi mungkin kali ya. Kayak studi misalnya kan ada beberapa orang yang misalnya dia menemukan kesalahan-kesalahan di film tertentu gitu. Mungkin. Nah mungkin itu boleh lah beberapa kali kan. Atau dia mungkin studi tentang sosiologisnya di mana gitu. Mungkin itu bisa sih kali ya. Mungkin. Tapi ya kalau misalkan di luar itu sih goblok sih menurut gue. Ngapain? Gabut aja dia. Lu segabut-gabutnya ngapain nonton film 7 kali dengan film yang sama gitu? Gak tahu sih, gak ngerti gue. Esensi gue belum nemu orang yang kayak gitu sih. Gue juga belum nemu sih. Maksudnya kalau yang Titanic itu gue nemu karena dia nontonnya waktu itu apa nih namanya? CD. Oh. Jadi gue masih bisa memahami kan karena itu tidak membuang uang dan uang lah ya. Kalau maraton film sih gue pernah ya beberapa kali nemu orang dari film A ke film B. Oh, di satu bioskop ya, di satu bioskop. Gitu kayak misalkan kayak bulan kemarin ada 5 nih, ada Jumbo, ada Norma, ada itu semua ditonton sama dia. Nah, itu semua itu berarti dia di jam berbeda aja begitu. Iya, di jam berbeda dengan menyesuaikan. Itu gabut juga sih. Ya itu gabut tapi maksud gue esensinya ada gitu. Karena orang yang penasaran seperti apa sih filmnya Norma, seperti apa filmnya Komang. Itu oke lah, tapi kalau yang kayak misalkan satu film berulang-ulang 7 kali kayak gitu sih. Kalau esensinya cuma hiburan lah ya. Dia nggak ngerti sosial media mungkin ya. Dia nggak tahu OTT, nggak tahu juga sih. YouTube segala macam. Kadang-kadang orang suka overclaim juga sih. Asli banyak banget Pak. Biar di mention sama sutradaranya. Gue cukup seneng sih ya, maksudnya Lebaran kita ini. Oh iya, siap. Benar. Gara-gara film dalam negeri. Jadi udah nggak usah liburan, nggak usah kabur aja dulu, nggak usah lah. Iya, benar. Di dalam aja nonton film. Iya, betul itu. Ngabisin waktu sama keluarga kapan lagi kita bisa? Lo kan nggak suka sama dunia luar kan? Siapa? Gue. Lo nonton bioskop nggak mau? Gue nggak nonton bioskop nggak mau. Makanya ketika anak gue minta, anjir penuh semua bioskop. Gue sampai nyari-nyari di beberapa wilayah yang kecil-kecil gitu kan ada tuh. Kayak Cinepoint, iya kan? Cinema apa gitu yang kecil-kecil itu. Exxon kan tersebar di mana-mana kan. Itu relatif orang tahu kan. Kayak CGV itu kan ada dikit-dikit. Oh iya, beberapa doang. Terus kan? Ada tapi dekat lu apa? Dekat dari rumah lu? Ada lah. Ada CGV? Ada. Oh ada. Itu gue justru CGV bukannya ke Bekasi Barat lu ya? Enggak. Akan dekat Pondok Kelapa dekat gua. Oh. Kecil dia, Pondok Kelapa itu kecil. Makanya gue suka tuh di situ. Kalau Butet. Enggak, Pondok Kelapa baru, Bro. Oh, baru. Pondok Kelapa Square di Pondok Kelapanya. Oh, gue nggak tahu. Pondok Kelapanya ke arah Bekasi dah. Ke arah apa tuh yang Pondok Kelapa yang perempatan Lampiri ya. Ya itu dari Lampiri agak kesini lagi. Oh. Kecil. Makanya gue tadinya mau di situ. Itu paling dekat dari rumah. Ya lumayan deket kan, paling deket ya Pondok Gede. Cuman gue mikir kalau misalnya di CGV aja penuh,
apalagi Pondok Gede kan. Tapi anak gue pengen Pondok Gede aja kata dia. Karena kan Pondok Gede itu lebih banyak lah pilihannya selain maksudnya kalau misalnya makannya banyak juga. Iya, kalau CGP itu nggak ada makan sebenarnya. Tempatnya lebih oke lah ya. Iya. Dia makannya dikit lah. Iya, dan bioskop sekarang juga lebih enak sih Pak. Iya. Beneran deh. Gak ada iklannya di bioskop. Iya. Gak seru gue nonton gak ada iklannya. Sekarang tuh berapa ya? 3 atau 4 iklan di bioskop. Tapi di awal kan? Di awal doang, nggak ada yang di. Kan kalau kenapa gue suka nontonnya di apa? Di mana? OTT ya. Karena gue bisa jeda gitu loh. Iya. Kalau gue mau ngapa-ngapain bisa jeda. Iya. Kalau bioskop kan nggak bisa ngejeda. Iya, itu kan plus minusnya kan. Plus minusnya. Udah gitu. Sama bioskop kan gitu. Kalau misalnya kurang jelas gue bisa ulang lagi. Iya. Sampai 7 kali juga nggak apa-apa kan lo ulang lagi. Scene yang ini gue bingung nih, scene yang ini dia ngomong apa sih gitu. Bisa. Iya. Oke lah, mudah-mudahan. Ya setiap lebaran bagus sih kayak gini. Iya. Ada lagi nggak sih lebaran tahun lalu, ada film lagi nggak sih kita? Lebaran Indonesia tahun lalu ada kok. Kalau nggak salah KKN itu lebaran kalau nggak salah. Pas lebaran ya? Iya, kalau nggak salah KKN itu pas lebaran. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Pengabdi Setan nggak lebaran ya? KKN tuh. Iya, justru KKN kan ramenya viral di YouTube-nya Radit dulu kan. Nggak ngerti sih gue, karena gue nggak nonton juga dan gue nggak tertarik juga nonton. Maksud ngapain nonton begituan? Gua musrik. Iya sih. Bukan musrik sih, lebih ke kayak. Ya itu sih lebih ke kepercayaan lu masing-masing aja sih sebenarnya. Lu ngapain nonton film? Tapi yang minus dari KKN itu scene yang dia masuk ular gitu, terus tiba-tiba jadi ular. Oh, Badarawihi-nya itu menurut gue yang paling nggak masuk akal. Ya tapi mistis jadi yang tadinya kita ekspektasinya gini jadi makin ke bawah gitu. Habis dia bersetubuh gitu kan ada scene yang dia bersetubuh di belakang itu. Apa namanya, cerita tentang bersetubuh di tempat angker itu selalu ada yang mengkritik begini bahwa setiap film horor itu pasti dimulai dengan melakukan hal-hal terlarang di tempat yang dianggap suci gitu. Betul. Jadi kayak suatu kebiasaan. Iya, jadi gini mulu gitu horor gitu. Iya, ya mungkin udah trademarknya begitu. Ya karena kalau di kita kayaknya masyarakatnya nafsuan jadi. Nggak tahu tempat jadinya. Mengundang setan. Mengundang setan jadinya. Benar. Dan bisa di mana aja kan. Iya, pabrik gula gitu juga katanya. Iya, pabrik gula katanya dia. Karena kan kalau lihat dari trailernya kan dia jam 9 harus masuk ke lodgingnya masing-masing kan. Habis itu udah. Nah ini ada yang melanggar. Ya gitu dah. Perjanjian kayak gitu akhirnya melakukan ya selesai lah. Ya sama kayak KKN lah. KKN. Tipe lah itu dia melakukannya itu di tempat terlarang ya. Jadinya mati gitu kan. Tapi respect lah buat perfilman Indonesia. Buat perfilman Indonesia bagus sekarang. Buat kreatornya juga oke, terus buat penulis dan talent-talentnya juga oke, gitu cukup menghibur lah untuk di. Dan ini tidak ada isu-isu kayak boykot gue. Betul. Kasihan juga tuh waktu kemarin ada aktor yang diboykot gara-gara dia ngomongnya. Yang mana sih? Oh iya. Itu yang Korea itu. Iya. Kasihan dia. Ya udahlah pokoknya ya. Ngapain gue kasihan sama dia, kan dibayar ya dia mah. Ada aja tuh. Kasihan aja sama gue sendiri lah. Ya mudah-mudahan lebaran nanti, kemudian nanti kan ada libur Idul Adha. Bukan libur udah ada mah nggak ngaruh sih. Biasanya libur sekolah. Anak sekolah itu biasanya banyak juga tuh. Dan tolong ya buat para kreator film segala macam kalau bisa bikin film tuh yang bener-bener relate lah sama kehidupan, sama cerita. Ada kan yang kayak contoh ya tadi pinjam dulu 100. Itu relate itu banyak banget orang. Iya bener, maksud gua ya oke relate, tapi kayak packagingnya lah tolong benahi lah. Emang lu nonton? Belum, nggak mau. Iya makanya. Nggak mau. Jangan menilai sesuatu kalau lu nggak nonton bro. Iya sih, kayak Komang gua nggak mau nilai kan, karena gua nggak mau nonton. Kalau gua mah bodo amat sih. Ya udahlah pokoknya buat karena konten kreator film. Kalau gue mah ya bikin aja sebanyak-banyaknya, udah perkara lakukan seleksi alam. Iya, seleksi alam. Sama kita bikin podcast hari ini kan. Bodo amat mau nonton 3, 4, 5. Bodoh, yang penting kita jalan. Iya. Dan ujungnya harus salaman sama Indra Jegel. Iya. Indra Jegel sejuta.
Oke, sekian mudah-mudahan industri film nasional kita makin bagus. Makin bagus. Ceritanya makin bagus. Ya, nembus Hollywood. Insya Allah nembus Hollywood kan. Pabrik Gula promosinya juga di sana kan. Iya. Di Amerika kan. Iya. Pabrik Gula udah. Lo nggak ngeliat ya? MD Pak, MD duitnya kan kenceng kan. Kalau menang itu mah cuman enggak promo doang, Iya, cuman ini doang ini mah. Promo doang ya. Udahlah pokoknya. Dan peran pemerintah juga harus hadir di dalam perfilman Indonesia. Iya. Karena kan di root yang yang Ivan Seventeen tuh. Iya. Musisi jadi di root film itu. Dia pernah bikin PVN kan, ya kita nggak tahu. Ya mudah-mudahan lah peran pemerintah juga ditunggu sama para kreator-kreator perfilman ini. Deddy Miswar kayak yang jadi direkturnya. Harusnya. Atau siapa kayak? Harusnya Pak. Epy Kusnandar kayak minimal. Iyalah. Atau nggak Reza Rahardian lah untuk yang masih baru-barunya. Iya kan? Nggak bakal mau kalau dia. Ya everybody must. Iya sih. Nggak ada yang tahu. Mandra. Sidul lah kalau dia nggak jadi Wagub kemarin. Iya. Oke lah jadi dirut, tapi ya udahlah. Iya, Pak Ete udah menetapkan Ivan Seventeen yang jadi dirut, ya udahlah pokoknya bagus buat film Indonesia. Jangan. Kenapa Pak Ete Ivan Seventeen jadi itu? Kenapa? Bikin lagu yang Prabowo. Salah. Apa? Untuk mendorong timnas under 17 masuk Piala Dunia. Hubungannya apa? Kan sama-sama 17. Oke. Situ larinya. Udah.